Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas. Topik kita kali ini adalah topik yang sangat menarik sekali, yaitu cara menghadapi dosen killer pada saat sidang skripsi. Ini adalah request dari salah seorang sahabat Anda. Dia mengatakan seperti ini, "Pak, mau request bagaimana cara menghadapi dosen killer, dalam kurung terlalu kritis dalam bertanya, dan bagaimana cara menjawab pertanyaannya." Baik, killer itu adalah salah satu karakter ya. Biasanya dosen killer itu adalah dosen yang sangat disiplin sekali dan mempunyai teknik mengajar yang baik. Meskipun tidak semua dosen mempunyai teknik mengajar yang baik dikatakan killer juga ya. Ya, begitulah kira-kira. Nah, lantas bagaimana cara menghadapi dosen yang seperti ini, Pak? Yang pertama, tingkatkan etika kita. Tingkatkan sopan santun kita. Dari awal kita masuki ruangan hingga kita duduk, menatap wajahnya, kemudian sampailah kita ditanya oleh dosen ini. Nah, jika Anda sudah memiliki atau sudah merasa, "Pak, saya orangnya sopan santun loh, Pak." Nah, kalau Anda merasa seperti itu, tingkatkan lagi. Tapi jika Anda merasa Anda ini kurang sopan orangnya gitu ya, karakter Anda memang sedikit keras, sedikit membandel contohnya ya, Anda harus latih ini untuk menghadapi dosen yang seperti ini. Nah, kan ada satu ungkapan mengatakan, adab itu, akhlak itu berada di atas ilmu. Jadi sama ada kita menghadapi dosen killer ataupun tidak killer, kita harus menjaga akhlak dan adab kita. Kemudian yang kedua adalah sebut namanya dengan jelas saat di kalimat pembuka. Ya, bagaimana Pak kalimat pembuka pada saat sidang skripsi? Anda boleh cek dalam channel saya ini, sudah saya buat mengenai kalimat pembuka dan penutup pada saat sidang skripsi. Nah, tetapi jangan Anda salah sebut namanya ataupun gelarnya. Ya, ini dosen udah killer kian ya. Jangan Anda tambah lagi killernya dengan salah penyebutan nama dan gelar. Nah, ini Anda catat bagus-bagus, lihat bagus-bagus dan baca baik-baik. Kemudian yang ketiga adalah maksimalkan ketenangan Anda. Nah, jika Anda itu karakternya orang yang tenang, memang Anda orangnya tidak gerasak gerusuk ya, Anda karakternya bawaannya tenang, maka Anda tingkatkan lagi ketenangan itu. Tetapi ketika Anda mempunyai karakter yang gugup, orangnya gerasak gerusuk, orangnya gelabakan, Anda latih dulu diri Anda untuk menghadapi dosen penguji yang killer ini. Nah, kemudian yang keempat adalah tatap matanya sebagai lawan bicara. Jadi ada kontak komunikasi antara Anda dengan dia. Tatap matanya sebagai lawan bicara, bukan sebagai lawan berdebat ya. Nanti Anda menatapnya seperti ini, malah dia makin marah. Nah, tatap matanya sebagai lawan bicara. Kemudian yang kelima adalah dengarkan baik-baik pertanyaannya. Pahami lalu dijawab. Untuk menghadapi dosen yang seperti ini, Anda tidak bisa langsung menjawab pertanyaan itu ketika ia selesai memberikan pertanyaan. Ya, jangan Anda lakukan ini. Meskipun Anda yakin jawaban Anda itu benar, tapi tenang saja, pelan-pelan saja Anda jawab. Ya. Kemudian yang keenam adalah jika tidak bisa menjawab, lebih baik jujur. Nah, jadi jangan Anda mengada-ngada jawaban Anda. Ini sering yang memancing pemicu dosen. Ya, dosen penguji itu selalu dipicu oleh mahasiswa yang di sidangnya tidak tahu tetapi menjawab entah kemana-mana jawabannya. Nah, apakah lagi Anda sedang berhadapan dengan dosen yang killer? Dia akan bantai Anda di sana. Dia akan lebih kritis kepada Anda pada saat memberikan pertanyaan-pertanyaan. Maka banyak pertanyaan susulan jika Anda melakukan hal yang seperti ini. Tenang saja ya, Anda yakin Anda lulus ya. Tenang, rileks
jaga akhlak, jaga sopan santun. Kemudian yang ketujuh adalah, nah, minta arahan darinya untuk perbaikan. Tadi kan di poin 6 Anda tidak bisa menjawab nih pertanyaannya. Tidak apa-apa, jangan khawatir Anda tidak bisa menjawab satu pertanyaan lantas Anda tidak lulus. Itu tidak masalah ya, it's okay. Tetap santai, tetap relax. Anda itu cerdas. Nah, minta arahan darinya untuk perbaikan. Pak, saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini, mohon maaf Pak. Bagaimana saran Bapak untuk perbaikan ini? Biasanya dosen kalau kita menerapkan tips dari 1 sampai 6 tadi, dia akan berikan arahan kepada Anda di sana. Saya yakin itu dia akan berikan arahan. Kemudian yang ke-8 adalah, kalau ia menyanggah, ya, mungkin ada satu kalimat Anda atau satu statement Anda di dalam skripsi itu, ia sanggah gitu. Jangan Anda lawanlah kembali, jangan Anda lawan dia, ya. Jika Anda tidak punya argumen yang kuat. Nah, kalau kita mempunyai argumen yang kuat, Pak, kemukakan. Tapi tetap dengan sopan santun ya. Kemukakan argumen itu. Nah, mungkin Anda akan dipuji oleh dosen yang Anda katakan killer ini ketika Anda bisa memberikan argumen yang kuat. Nah, kemudian yang ke-9 adalah saat dia memberi arahan, respon dengan body language. Nah ya, contoh, skripsi kamu ini seharusnya kamu melakukan pengolahan data yang baik. Ya, pengolahan data yang kamu lakukan yang ada di dalam skripsi ini belum lagi tepat, belum tepat sasaran lagi. Bagaimana body language Anda? Ya, tunduk-tundukkan kepala seperti itu. Anda harus menganggap dosen penguji itu adalah dosen yang mengajar Anda. Anda harus terima saran itu ya. Karena sebaik manapun kita, ya, sebaik manapun kita pada saat ujian pasti ada salahnya. Itu Anda harus pahami, ya, pasti ada salahnya. Dan siapapun dalam posisi yang sedang diuji itu pasti deg-degan juga. Bukan Anda saja, saya pun kalau diuji sekarang sama profesor atau sama yang ahlinya, saya tetap merasa deg-degan juga. Itu normal, itu wajar. Nah, kemudian yang terakhir, yang ke-10 adalah ucapkan terima kasih di akhir segmen. Contoh, pada saat dosen penguji yang Anda anggap killer ini mengatakan, oke, baik, sekian dari saya, mudah-mudahan Anda lulus, ya, karena biasanya ujian ada yang lulus, ada yang enggak. Nah, Anda pandai mencuri mencuri waktu ya. Anda sahut itu langsung, Anda katakan, terima kasih Pak atas bimbingannya, atas sarannya, insya Allah akan saya terapkan di dalam skripsi saya. Nah, itu merupakan kata kunci yang bagus sekali untuk Anda terapkan. Nah ya, saya pikir ini menarik simpati juga oleh dosen penguji Anda itu ya. Nah, jadi jangan Anda khawatir ya, jangan Anda khawatir tidak bisa menjawab pertanyaan satu daripada dosen penguji yang killer ini, Anda langsung gagal sidang skripsinya. Oh, tidak semudah itu untuk kita tidak lulus di sidang skripsi. Dosen juga mempunyai pertimbangan yang begitu matang sekali untuk tidak meluluskan kita pada saat sidang skripsi. Hanya saja bagaimana kita bisa mengukir sejarah pada saat kita sidang skripsi itu. Oh, saya bisa sidang skripsi ini menghadapi dosen yang killer. Saya bisa menghadapi dengan maksimal dosen penguji yang sangat kritis sekali. Ini kan mengukir sejarah Anda dan bisa meningkatkan gairah etos kerja kita setelah kita menjadi seorang sarjana. Nah, bagaimana tips ini? Mudah-mudahan tips ini bisa Anda praktekkan dan berhasil Anda praktekkan. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan tips ini bermanfaat bagi Anda, dan jika memang tips ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa ya Anda share kepada teman-teman Anda, dan jangan lupa like-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.